Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Musholah Shahibul Istiqomah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, memang tidak terasa bahwa malam ini sudah malam ke-20 ya, bulan Rajab 2021. Artinya taklim kita kalau biasa penutupan nisfu Sya'ban berarti cuma tinggal beberapa kali lagi taklim. Oleh karena itu kebijakan pengurus musholah malam ini kita mulai dengan mempelajari bab puasa Ramadan. Oleh karena itu silakan dibuka di halaman 81 di baris terakhir Kitabus Syiyami, kita pelajari itu. Mudah-mudahan dengan mempelajari Kitabus Syiyam kita semua diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. yakni berikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Silakan diperhatikan halaman 81 baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami, ini kitab menerangkan puasa. Lihat di layar kronologisnya, historis puasa. Faradha Ramadana, Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan bisanati saniyati, pada tahun kedua Nabi minal hijrati, dari hijrah. Tahun pertama Nabi Muhammad SAW hijrah pada usia 52 tahun, itu belum diwajibkan puasa. Tahun kedua ketika Nabi Muhammad sudah berusia 54 tahun baru diwajibkan berpuasa, dan meninggal Nabi Muhammad umur 63. Maka di sini pasoma, maka Nabi Muhammad SAW berpuasa selama di Madinah itu tis'asinin, selama 9 tahun. Li'anna muddata maqami bil Madinah,
Karena masa tinggalnya Rasulullah di Madinah itu asyros sinin, itu 10 tahun. Dan dari puasa yang 9, maka saya sering menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan 9 of 9, 9 for 9, 9 dalam 9, 9 untuk 9. Karena historis ibadah yang berkaitan dengan puasa itu selalu 9. Ramadan itu juga bulan yang ke-9. Di bulan Ramadan diturunkan malam Lailatul Qadar. Juga hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. Lailatul Qadar itu diturunkan pada tanggal 27. Kalau dijumlah dan 2 dan 7 juga 9. Kebetulan, mungkin bukan kebetulan, memang desain Allah, Nabi Muhammad juga berpuasa selama hidupnya hanya 9 kali. Nah, wadis ukuluhan nawakis, di antara 9 kali Nabi Muhammad berpuasa itu semuanya satu bulan itu kurang 30 hari, alias 29 dan 29. Illa sanatan, hanya 1 tahun saja fakamilatun, yang sempurna utuh 30 hari, hanya 1 tahun. Yang lainnya 29. Berarti yang 29 8 kali. Dan angka 8 pun angka istimewa, angka hoki. Nah. La yajibu shaumu Ramadan, tidak wajib puasa bulan Ramadan illa 'alal muslimil baligi, kecuali atas umat orang yang muslim yang balig, al-akili, yang berakal. Yang berkewajiban puasa adalah manusia yang beragama Islam dan juga sudah balig dan juga berakal, al-qadiri 'ala shaumi, yang mampu melaksanakan puasa, at-tahiri minal haidi wa nifasi, yang suci daripada haid dan nifas. Ditambah lagi as-sahihi, orang yang sehat, al-muqimi, orangnya yang ada di wilayah sendiri, tidak sedang dalam perjalanan. Wa idza tamma sya'banu salasina yauman, apabila sudah sempurna bulan Sya'ban salasina yauman, 30 hari, minar ru'ya, dari ru'ya, maka nanti sebelum Ramadan itu diadakan sidang ru'ya, karena patokan puasa itu ru'ya. Lalu aura al-hilala, atau sudah melihat hilal, adlun, seorang yang adil, dan wasabata indal qadi, dan ru'yah itu ditetapkan oleh hakim, dan penglihatan seseorang juga diterima dan ditetapkan oleh hakim, maka wajib saumu, wajib puasa ala umumin nasi, terhadap umumnya manusia, siapapun dimanapun. Oleh karena itu mafhum mukhalafahnya fa illam yasbut indahu, maka jika hilal itu tidak ditetapkan di hadapan qadhi, hasil ru'yahnya tidak ditandatangani, hasil kesaksian pribadinya tidak diakui oleh hakim, maka fa illam yasbut indahu, maka jika tidak tetap hilal itu di hadapan qadhi, wajib ala ra'i, maka wajib puasa itu terhadap orang yang melihat hilal
wa alaman sodaqau faqat, dan terhadap orang yang membenarkannya saja. Jadi soal ibadah, soal kepercayaan, mau kemana kita percaya, ikuti itu. Kalau nggak percaya, jangan ikuti. Itu loh prolognya tentang puasa. Kemudian paslun, ini suatu pasal. Wa syurutis sihhati shaumi, dan syarat-syarat sahnya puasa sitatun, ada 6. Puasa itu ibadah. Berbicara tentang ibadah adalah bicara tidak bisa lepas dari syarat sahnya puasa. Maka di sini katakan syarat sahnya puasa itu ada 6. Tadi syarat wajib ya, la yajibu. Sekarang syarat sah. Yang wajib belum tentu sah, yang sah melaksanakan belum tentu wajib. Al-awalu, yang pertama, yang sah puasanya al-islamu, beragama Islam. Muslim sah puasanya. Bagaimana kalau kafir? Lihat di layar. Fala yasihu min kafirin, tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Walaupun dia tidak makan minum 1 hari, dia juga lemas, dia juga lapar, dia juga haus, tetapi tidak sah puasanya. Karena puasa itu ibadah yang berhubungan dengan Islam. Wasani, dan yang kedua, at-tamyizu. Yang sah puasanya adalah orang yang sudah tamyiz. Fala yasihu min majnunin, tidak sah puasa kalau dilakukan oleh orang gila, wasobiyin, dan bocah, ghairi mumayyizin, yang belum tamyiz. Bagaimana anak udah usia 5 tahun, 4 tahun dia berpuasa, sah puasanya walaupun belum berkewajiban. Ya, yang saya bilang tadi, ada yang sah puasanya walaupun belum berkewajiban. Ada yang sudah berkewajiban malah puasanya tidak sah. Ada kalanya begitu. Wasali, sudah yang ketiga, an-niqa'u, ialah suci, minal haid wan nifasi, dari haid dan nifas, jami'an nahari, sepanjang siang. Falau irtada fatafriyah, bagaimana jika terjadi seorang murtad, auzala tamyizu, atau hilang akalnya, bijununin, dengan sebab gila, awajada nahwul haidi bijuz'in minan nahar, atau seorang ibu yang berpuasa tiba-tiba sebelum maghrib dia keluar darah mennya, walau lahdatan, walaupun cuma 5 menit lagi ke maghrib, maka batola shaumuhu, batal puasanya. Sakit. Sakitnya tuh di situ ibu. Tapi itu resiko. Warobiu, dan yang keempat, an-niyatu, itu niat puasa. Nah, niat puasa itu Bapak, tidak cukup dengan mulut mengatakan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak cukup dengan itu. Tetapi harus disertai dengan hati, sejak saya puasa besok untuk menunaikan kefarduan puasa tahun ini karena Allah. Bahkan ulama tidak cukup dengan hati mengatakan niat saya puasa besok. Lihat di layar, niat itu harus disertai bi ayyastahlira zata shaumi wa yal imsak. Ketika mulut mengatakan nawaitu shoma ghadin dan seterusnya, ketika hati mengatakan niat saya puasa besok untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini, diingatkan bahwa besok kita tidak makan, tidak minum. Itu diniatkan, tidak makan, tidak minum. Tidak perlu diucapkan, cukup
diazam bahwa besok kita tidak makan dan tidak minum. Itu harus istihdar, tidak cukup dengan ucapan hati. Karena kalau menurut ulama seperti sholat, kalau hanya mengatakan sholat saya, sejak saya sholat fardu maghrib 4 rakaat di dalam hati, itu bukan niat tapi obrolan hati, kata ulama. Niat itu ada istihdar hakiki, ada istihdar urfi. Ternyata di dalam puasa juga ada istihdar urfi. Itu azam bahwa besok satu harian saya nggak makan dan nggak minum. Itu harus hadir niat itu. Wa tasihu, dan sah niatu shayyamit tatawi, niat puasa sunnah qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Dan puasa kita coba bagi dua, ada puasa fardu atau puasa wajib, dan juga ada puasa sunnah, puasa tatawu. Untuk puasa sunnah niatnya nggak perlu dari malam, di pagi hari juga jadi, dengan syarat qabla zawali, sebelum zuhur. Umpamanya malam pesta, ketemu saudara yang lama enggak ketemu, sampai subuh ditutup dengan makan-makan, habis makan-makan sholat subuh, habis sholat subuh baru pada tidur. Jam 10 bangun, sadar bahwa itu jurusan jam 10, dan terasa bahwa perut itu masih full tank, maka saat itu niatkan saja puasa, maka puasanya menjadi sah. Kalau puasanya puasa sunnah. Cuman syaratnya seperti yang pertama, niatnya qabla zawal, sebelum zuhur. Yang kedua, bisyarti alla yata'atal muftiran qablaha, dengan syarat tidak melakukan barang yang membatalkan puasa sebelum niat. Pagi-pagi tidak sarapan, pagi-pagi tidak ngeteh, tidak ngopi, karena contoh tadi habis sholat subuh ngantuk, perut kenyang, tidur. Bangun-bangun jam 10, itu sah jadi niatnya. Walaupun niat itu sah di siang hari, tetapi wa wuqu'uha, dan melakukan niat itu fil laili, pada waktu malam, afdalu, itu lebih utama. Tapi kalau dilakukan niatnya di malam hari itu lebih utama. Wa yajibu, dan yang wajib fi syamil fardhah, dalam puasa fardu, ta'inuhu, menentukan puasa. Ketika kita melaksanakan puasa fardu seperti Ramadan, wajib kata-kata Ramadannya itu disebutkan. Min haitsul jinsi kal kifarati wa ilam yatayani aunuha ka kifarati jaharin wa yaminin wa qasaumi nadri wa ilam yu'ayyan nauha kana ditabar turudin aw ilayaji wa qada'an Ramadan wa ilam yu'ayyin Ramadan sanata kadza bi khususi. Jadi ketika niat kita harus menyebutkan nawaitu samagodin an adai fardhi syahri Ramadana, harus disebutkan fardhi syahri Ramadana. Jangan nawaitu samagodin fardhun lillahi ta'ala, itu enggak cukup, harus disebutkan Ramadana. Wa wuqu'u niyatihi, dan yang kedua, niatnya itu kalau untuk puasa Ramadan fi juz'in minal lail, pada suatu juz dari malam hari. Wa in kana shaimu sobiyan, walaupun yang berpuasa itu masih bocah, tetap harus niatnya di malam hari, tidak boleh di siang hari. Kenapa? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya,
malam yubitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Siapa orang yang tidak menginapkan niat puasa di waktu malam, maka fala siyamalah, maka tidak ada pahala puasa untuknya. Jadi harus niat pada waktu malam. Malam yaqon niatus siyam bijism aja ilai maghrib dalam bahasa sahih. Itu hadisnya sahih. Wal afdalu, dan yang lebih utama wuqu'uha, dilakukannya niat itu fi sulusil akhir, pada sepertiga malam yang akhir. Gak apa-apa, habis tarawih kita niat. Nanti sebelum sholat subuh, sahur, niat lagi, gak apa-apa. Dan yang nanti yang dinilai oleh Allah, niat yang bagus itu adalah niat yang waktu sebelum sahur, karena itu yang afdal. Wal khamisu, dan yang kelima, al imsaku, ialah menahan diri anil mufattirati, dari hal yang membatalkan puasa, kulliha, semuanya. Yang kelima, harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa semuanya, bukan tidak makan dan tidak minum, tetapi menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu tidak cuma makan dan minum saja, tapi hubungan suami istri juga membatalkan puasa. Itu hindari. Lagi jalan, ada yang masuk ke mulut, sengaja ditelan, walaupun bukan makanan, seperti pasir umpamanya, itu juga sudah membatalkan puasa. Hindari itu, hindari itu. Puasa disu. Dan yang keenam, yang terakhir, dukhulul wakti, ialah masuk waktu, awjudus sababi, atau ada sebabnya, fi saumil faridah, dalam puasa fardu. Yang keenam, kita puasa harus di hari-hari yang memang nerima dipuasain, bukan hari tasyrik, bukan hari raya Idul Fitri, bukan hari raya Idul Adha, dan bukan juga hari Ayyamus Syak, tapi harus di hari-hari yang biasa, yang diwajibkan kita berpuasa. Baik Bapak dan Ibu, itu syarat dan rukun puasa. Pasal berikutnya kita akan bertemu untuk membahas wal mubtilatul shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini juga sangat penting kita pelajari, karena setiap kita pasti mengharapkan agar puasa kita selama Ramadan tidak mengalami pembatalan. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.